Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Mas Permadi Arya mengatakan, Alhamdulillah, HMS akhirnya setuju bebaskan sandera yang mereka culik pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, dan gencatan senjata pun tercapai. Kalau HMS setuju bebaskan sandera pada tanggal 8 Oktober 2023 yang lalu, tidak perlu ada 40.000 korban tewas akibat bombardir Israel selama setahun. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab atas tewasnya warga Gaza selama setahun ini? Orang waras pasti akan bilang HMS lah yang paling bertanggung jawab. Sementara di Indonesia masih banyak orang LOL yang menganggap Hamas itu pahlawan asli. LOL. Oke, nah itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari ya, seperti apa yang kita lihat di sebelah kanan ya, di mana ada sebuah berita di sini dikatakan gencatan senjata Hamas Israel. Joe Biden senang sandera akan dibebaskan. Ini adalah berita terbaru hari ini, Kamis 16 Januari 2025 yang diterbitkan pada pukul 5:22 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, sebelum kita membacakan beberapa komentar yang ada di sini dan juga sebelum kita memberikan komentar kita, terlebih dahulu kita akan coba melihat saja bagaimana berita tentang gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini. Nah, ini dia, kita akan coba melihat saja di sini dan kembali saya akan membacakan judul beritanya. Gencatan senjata Hamas Israel, Joe Biden senang sandera akan dibebaskan ya. Oke, ini dia. Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahagia para sandera akan segera dibebaskan ya. Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan disandera, kata Biden dilansir Reuters pada hari Kamis 16 Januari 2025. Biden menyebut dirinya dan Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump terus berkomunikasi terkait gencatan senjata. Sebagian besar ketentuan gencatan senjata akan dilaksanakan oleh pemerintahan Trump ya. Oke, lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Saya juga memikirkan warga Amerika, 3 diantaranya masih menjadi sandera di Gaza dan 4 lagi menunggu pengembalian jenazah setelah cobaan paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Berdasarkan kesepakatan ini, kami bertekad untuk membawa pulang mereka semua, tutur Biden. Kabar gencatan senjata ini disampaikan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani yang menyebut gencatan senjata akan dimulai pada hari Minggu yang akan datang ya, 19 Januari 2025 ya. Keren sekali. Lalu di bagian terakhir, kedua pihak yang bertikai di jalur Gaza telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dan sandera, dan para mediator mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak, ujarnya dalam konferensi pers. Wow. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya ini adalah sebuah hal yang kita inginkan ya, agar semuanya boleh berdamai ya. Oke, dan sekarang kita akan coba melihat saja bagaimana komentar yang ada di postingannya Mas Permadi Arya. Oke ya, dan yang pertama sekali ada komentar dari orang bodoh. Wow. Dikatakan Trump hebat ya. Lalu dari Yohanes Naga 88, kalau nggak perang entar nggak ada galang donasi, terus bagaimana? Jadi artinya paling tidak ada juga pemasukan ya dengan adanya perang begitu. Wow, ini ada-ada aja sih teman-teman ya. Lalu berikutnya ada komentar dari ST Dorote, kabar buruk untuk donasi pengepul. Wow, kasihan ya. Lalu dari Michael Naismet, ya Hamas ya yang kudune menawar semua peperangan ini ya, artinya Hamas yang bertanggung jawab gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada komentar dari Rian tweet,
Puji Tuhan, semoga tidak ada perang lagi dimanapun. Damai, damai, damai. Ya, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi memang itulah yang kita harapkan ya. Shalom ya. Damai sejahtera begitu loh ya. Sehingga tidak ada lagi peperangan-peperangan yang akhirnya mengakibatkan banyak korban ya. Ada komentar dari Kelvin ya, kira-kira sampai kapan gencatan senjata ini akan bertahan? Semoga damai selalu untuk semua negara, khususnya kedua negara ini. Amin. Sebenarnya ini kan bukan antara kedua negara ya, ini bukan antara Palestina dengan Israel, tapi jelas antara kelompok Hamas dengan Israel. Ini kembali lagi kita akan tekankan begitu ya. Lalu berikutnya ada komentar dari orang Ezra Fabiak ya. Kalau nggak menyerang duluan, nggak perlu ada perang. Betul sekali. Artinya sebenarnya ini maksudnya kalau Hamas nggak menyerang duluan, sebenarnya nggak akan terjadi ya serangan yang akan dilakukan oleh Israel kemudian ya. Ada komentar dari bahasa di Tailik ya. Kalau dari awal nggak nyulik membunuhi warga Israel di tanggal 7 Oktober, nggak akan Israel marah besar. Betul sekali ya. Betul sekali, karena kita kan melihat beberapa selang waktu ya tidak ada peperangan yang sehebat itu, tetapi ya kemudian ketika mereka melakukan penyerangan di tanggal 7 Oktober, ya itulah yang akhirnya membuat ya Israel geram dan akhirnya melakukan penyerangan balik begitu ya. Ada dari Rita Subrata, karyawan Starbucks dan lain-lain ikut jadi korbannya. Kenapa? Lalu dari Emon Jiah ya, pengumpulan donasi bisa-bisa stop dong. Ya memang bisa jadi, artinya kan semuanya akan bisa bergerak ya. Israel pun akan mau membantu ya warga yang ada di wilayah Gaza gitu ya. Lalu berikutnya dari Yuda Supriyadi, semua itu karena Donald Trump. He is abdi Tuhan ya. Ya he is ya, dia adalah seorang abdi Tuhan ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan seperti begitu. Ada dari pengemudi, kalau dari dulu dibebaskan pasti nggak akan sampai seperti ini keadaannya. Betul sekali ya. Tapi ya semuanya sudah terlanjur ya. Dari Andi Pamel, terima kasih Tuan Trump. Ya oke. Ya, ini dia Trump, thank you. Oke teman-teman, lalu kita akan coba melihat mungkin ada nah, ada komentar dari Benida Gaya. Kabar gembira, akhirnya pengepul donasi nggak bisa lagi beli Alphard dan kawan-kawannya. Atau dan lain-lainnya kali ya ini ya, DLL ya. Oke, lalu berikutnya komentar dari Heru Haryanto 94. Kenapa nggak dari dulu dibebaskan? Coba dari dulu, nggak akan seperti ini. Ya, semuanya memang sudah diatur gitu. Sehingga semuanya boleh terjadi seperti ini. Ada komentar dari Ten Meta ya, Hamas yang seharusnya bertanggung jawab, kita di Indonesia ini SDM kita terlalu rendah, hanya ikut arus doktrin palsu aja, kita udah percaya. Ya itu sih yang terjadi ya, itu realitanya. Dari Revan Wijaya, ini habis digertak Trump. Oh gak akan lah. Ini dua lagi ya, kita akan cuma melihat dari email yang pertama, orang waras akan menyalahkan Hamas lah Bang Permadi Arya. Lalu dari Carlos Sitompul, memang masih ada Bang Permadi penyembah Hamas ya, izin bertanya Bang. Oke, kita akan coba melihat ada kira-kira dibalas komentarnya sama Mas Permadi. Oke, ini dia dari Mas Permadi atau dari Halo Adem juga dulu ya. Ini gue suka nggak cari di sini ya, banyak katanya. Oke, jadi teman-teman itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua ya pada kesempatan ini ya. Tentunya kita juga ikut senang karena semuanya boleh berdamai lagi, dan tentunya harapan dan doa kita tidak lagi terjadi perang-perang besar yang seperti itu. Sekian saja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.